wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Intan Mutiara dari kelas D Prodi Keperawatan semester 1 Fakultas Kesehatan Universitas Citra Bangsa Kupang. Baiklah, adapun topik pembahasan pada hari ini yaitu komunikasi terapeutik. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari komunikasi terapeutik, yang kedua fungsi dari komunikasi terapeutik, ketiga tujuan dari komunikasi terapeutik, keempat ciri-ciri dari komunikasi terapeutik, kelima tahapan-tahapan komunikasi terapeutik, keenam bagaimana sikap perawat dalam berkomunikasi, dan yang ketujuh yaitu teknik-teknik komunikasi terapeutik. Adapun pengertian atau definisi dari komunikasi terapeutik ini adalah interaksi interpersonal antara perawat atau health provider dengan klien, di mana si perawat ini berfokus pada kebutuhan spesifik klien untuk mempromosikan sebuah pertukaran informasi yang jelas. Adapun fungsi dari komunikasi terapeutik ini adalah untuk mendorong atau menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien dalam proses keperawatan, membantu pasien dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi pada tahap perawatan, sedangkan pada tahap preventif kegunaannya adalah untuk mencegah adanya tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri pasien. Adapun tujuan dari komunikasi terapeutik ini, yang pertama yaitu untuk membantu pasien untuk menjelaskan permasalahan kesehatannya sehingga dapat mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Yang kedua, mengurangi keraguan, membantu dalam mengambil tindakan yang efektif, dan juga mempertahankan kekuatan egonya. Ketiga, fisik mempengaruhi orang lain, lingkungan, dan juga dirinya sendiri. Jadi, ciri-ciri dari komunikasi terapeutik ini yang pertama yaitu empati. Empati itu adalah kemampuan untuk mengerti sepenuhnya tentang kondisi atau perasaan orang lain. Yang kedua, rasa percaya atau trust. Rasa percaya ini adalah respek seseorang terhadap kebutuhan orang lain dan berhasrat akan membuat sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, validasi. Jadi validasi ini adalah penegasan kembali tentang pesan yang disampaikan. Hal ini terjadi jika komunikator merasa bahwa orang yang diajak bicara ini menerima dan memberi respek terhadap apa yang dikatakannya. Yang keempat, perhatian. Perhatian ini merupakan tingkat keterlibatan emosi dalam komunikasi yang diekspresikan secara nonverbal. Jadi pada apa yang akan dikatakan orang lain dengan cara memandang, mengangguk, dengan perabaan jika dianggap tepat. Baik, kita akan melangkah ke materi selanjutnya yaitu tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Jadi, tahapan-tahapan komunikasi terapeutik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap orientasi atau perkenalan, yang ketiga tahap kerja, keempat tahap terminasi. Jadi, yang pertama yaitu tahap kerja. Tahap kerja ini di mana pada tahap ini mengeksplor perasaan, harapan, dan kecemasan sebelum berinteraksi dengan klien, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri, mengumpulkan data tentang klien, dan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Yang kedua, tahap orientasi atau perkenalan, di mana pada tahap ini membina rasa percaya, menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka, merumuskan kontrak bersama klien, menggali pikiran dan perasaan klien, mengidentifikasi masalah klien, serta merumuskan tujuan dengan klien. Yang ketiga, tahap kerja, di mana pada tahap ini merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik.
di mana pada tahap ini perawat dan klien itu bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Yang keempat yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi ini mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan, melakukan evaluasi subjektif, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan, dan membuat kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu sikap perawat dalam berkomunikasi. Jadi ketika berkomunikasi dengan seseorang, dengan klien atau pasien, yang pertama sikap yang harus dilakukan yaitu berhadapan. Jadi arti dari berhadapan ini yaitu saya sudah siap untuk Anda. Yang kedua, mempertahankan kontrak mata. Jadi ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan seorang pasien, usahakan kita melakukan kontak mata dengan pasien. Hal ini bertujuan untuk menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Yang ketiga yaitu menghubungkan ke arah klien. Jadi posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu yang ingin dikatakan oleh pasien. Yang keempat yaitu mempertahankan sikap terbuka. Jadi dalam berkomunikasi dengan klien kita harus mempertahankan sikap terbuka, di mana seperti tidak melipat kaki atau tangan menunjukkan keterbukaan. Dan yang kelima yaitu tetap rileks atau tetap santai, tetap dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dengan relaksasi dalam memberikan respon yang baik terhadap klien. Materi yang terakhir yaitu teknik-teknik komunikasi terapeutik. Jadi, teknik-teknik yang harus dilakukan dalam komunikasi terapeutik ada 3. Yang pertama yaitu berkomunikasi terapeutik, yang kedua strategi menanggapi respon klien atau pasien, dan yang ketiga yaitu sikap perawat dalam berkomunikasi. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.